Nah, oleh karena itu ya diperlukanlah suatu media lain ya yang kita sebut dengan neraca massa katalis. Itu untuk reaksi homogen. Ya, neraca massa katalis itu yaitu adalah konsentrasi enzim mula-mula sama dengan konsentrasi enzim yang bebas yang tidak berikatan dengan reaktan manapun ditambah dengan konsentrasi enzim yang berikatan dengan salah satu reaktan atau produknya. Ya, itu adalah neraca massa katalis. Nah, kalau neraca pusat aktif itu Anda tidak dapat langsung ditentukan, tetapi Anda perlu persamaan isoterm adsorpsi. Ya, nah jadi kita makanya kenapa di chapter 3 kita membuat persamaan isoterm adsorpsi ada kaitannya dengan yang B ini. Nah, kalau yang untuk reaksi katalis homogen ini kita memang buat neraca massa katalis juga atau enzim, tetapi kita tidak perlu persamaan isoterm adsorpsi, tetapi bisa langsung karena kita langsung bekerja dengan yang namanya konsentrasi, ya. Nah, kita lihat yang A dulu, ya. Nah, untuk yang reaksi katalisis homogen itu biasanya saya pakai contohnya adalah enzim. Enzim itu adalah salah satu reaksi katalisis homogen, ya. Nah, di sini dalam memformulasikan persamaan kecepatan reaksinya sama dengan reaksi non katalis kita pakai pendekatan. Nah, di sini pendekatan yang kita pakai yaitu pendekatan tahap pengendali. Istilahnya kalau di dalam bioteknologi itu adalah Michaelis-Menten approach. Ya, kemudian ada pendekatan tunak yang kita sebut dengan Briggs-Haldane approach. Jadi kalau Anda nanti baca buku mikrobiologi atau bioteknologi, itu kalau Anda lihat persamaan ini diturunkan dengan metode Michaelis-Menten approach, itu artinya diturunkan dengan pendekatan tahap pengendali. Tapi kalau misalnya diturunkan dengan Briggs-Haldane approach, itu berarti dengan pendekatan tunak. Ya, cirinya sama. Kalau pengendali berarti ada yang mengendalikan. Kalau Briggs-Haldane itu pakai pendekatan tunak, yaitu tidak ada perubahan konsentrasi hasil antara terhadap waktunya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lihat di sini ya, kita lihat yang paling sederhana dulu ya, yaitu biasanya kalau dengan pengendali lebih mudah. Nah, pengendalinya apa? Reaksi pembentukan produk. Nah, oleh karena itu sebelum Anda bekerja, Anda harus tahu dulu mekanismenya seperti apa. Ya, karena ini akan diturunkan dari mekanisme reaksi. Ya, nah kita lihat dulu sebagai contoh. Ya, nah sebagai contoh zat A akan terkonversi menjadi B dengan bantuan enzim. Ya. Nah, mekanismenya apa? A ini harus berikatan dengan enzim dulu membentuk AE, kemudian AE-nya baru terkonversi jadi A-nya baru terkonversi menjadi produk B. Kemudian enzimnya lepas. Ya, ini adalah mekanismenya. Nah, yang perlu Anda perhatikan ya, ini reaksinya reversibel. Yang bawah di sini juga reversibel. Jadi reaksi yang atas, pembentukan produk ini konversi A menjadi B ini menentukan reaksi utamanya. Jadi kalau di sini reversibel, maka di sini akan reversibel. Kalau di sini irreversibel, maka di sini akan irreversibel. Ya. Nah, ini adalah mekanismenya. Nah, kemudian kita bisa menurunkan dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan Michaelis-Menten approach, yang kedua dengan Briggs-Haldane approach. Nah, sebelum kita turunkan, ini ada beberapa konsentrasi yang harus menjadi perhatian Anda. Yang pertama yaitu CE. CE itu adalah konsentrasi enzim yang bebas, yang tidak berikatan dengan A atau dengan produk ya. Kemudian AE itu adalah konsentrasi enzim yang berikatan dengan A. Nah, baik CE maupun AE itu tidak dapat diukur. Nah, yang namanya neraca massa katalisnya atau kalau karena enzim saya sering katakan ini neraca massa enzim, yaitu CE0 sama dengan, jadi konsentrasi enzim mula-mula sama dengan konsentrasi enzim yang bebas ditambah konsentrasi enzim yang berikatan dengan A. Ya, seperti itu. Kalau ada B, jadi ditambah lagi CBE.
Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Karena kita akan bekerja dengan Michaelis-Menten approach, ya, maka pengendalinya adalah reaksi pembentukan produk, yaitu reaksi yang kedua. Ya, reaksi yang kedua. Oke, ya. Sebentar tadi saya. Nah, jadi dari reaksi yang kedua, jadi AE menjadi B plus E. Nah, di sini maka kecepatan reaksinya itu akan menjadi R sama dengan K2CAE dikurangi K-2 CBCE. R ini adalah persamaan kecepatan reaksi yang tidak lihat komponen apa. Jadi di sini R sama dengan K2CAE dikurangi K-2 CBCE. Nah, tadi saya katakan CE dan CAE ini tidak terukur. CE dan CAE ini tidak terukur. Maka ini persamaan ini belum bisa diterima. Nah, dari sini kita punya neraca massa katalis atau neraca massa enzim, yaitu CE0 sama dengan CE ditambah CAE. Atau CE itu sama dengan CE0 minus CAE. Nah, substitusikan CE ke sini, CE yang ini ke sini. Maka Anda dapat R sama dengan K2CAE sama dengan K-2 CB CE0 minus CAE. Nah, dikelompokkan yang ada mengandung CAE-nya sehingga Anda dapat di sini K2 plus K-2 CB kali CAE. Ya. Nah, dikurangi K-2 CB CE0. Nah, tetap ini belum bisa diterima karena Anda masih punya CAE di sini. Nah, persamaan 2 Anda sudah pakai, ya. Nah, kemudian Anda masih punya persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu reversible dan cepat. Jadi Anda tinjau persamaan 1 reversible dan cepat sehingga kesetimbangan cepat tercapai. Nah, pada keadaan setimbang itu kalau Anda lihat di sini K1CaCe sama dengan K-1CaE kan. K1CaCe sama dengan K-1CaE. Nah, sehingga kalau diubah lagi CE-nya menjadi CE0 minus CAE, maka di sini dapat K1CaCe0 sama dengan K1 plus K1Ca plus K-1 CAE. Nah, dari sini Anda dapat CAE-nya. Nah, CAE ini nanti disubstitusikan ke persamaan Anda yang ini. Nah, agar bisa digunakan, maka Anda cek dulu apakah sudah dalam konsentrasi yang terukur. Nah, kita lihat di sini ada Ca, ada Ce0, Ca itu adalah konsentrasi A, Ce0 itu adalah konsentrasi enzim mula-mula, ya, yang lainnya adalah konstanta. Ya, yang lainnya adalah konstanta. Sehingga CAE ini bisa disubstitusikan ke persamaan yang tadi. Sehingga Anda dapat persamaan kecepatan reaksi yang ini. Kalau disederhanakan menjadi R sama dengan K2 kali K1Ca ditambah K-2 K-1 CB kali Ce0 dibagi dengan K-1 plus K1Ca. Nah, ini. Nah, yang bawah ini adalah persamaan kecepatan reaksi dari reaksi di mana reaksinya adalah A menjadi B dengan menggunakan enzim yang diturunkan berdasarkan pendekatan Michaelis-Menten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Nah, apa bedanya dengan yang, apa namanya, yang kalau dia irreversible? Kan tadi di sini saya katakan kalau di sini reversible, maka ini akan reversible. Nah, bagaimana kalau ininya irreversible? Nah, kalau yang ininya irreversible, maka kita bisa lihat di sini. Enggak ada ya. Nah, kalau yang ininya irreversible, maka di sininya nanti akan irreversible. Ini saya ambil aja dari sini, saya nggak buat. Kalau ininya irreversible, ya. Jadi ini kalau ininya irreversible seperti ini, ya, maka di sini ininya akan irreversible di sininya. Ya, jadi kalau Anda ini kan, ya, ininya akan irreversible. Ya. Nah, ininya tetap reversible. Nah, jadi bedanya di sini. Ya, kalau Anda lihat di sini, nah kalau ininya irreversible, maka di sininya irreversible. Kalau yang sebelumnya tadi ini reversible, maka di sini reversible. Ya. Nah, jadi di sini untuk menurunkan dari pendekatan tunak, maka di sini R-nya cukup R sama dengan K2CAE. Nah, ininya tidak ada karena tidak ada reaksi balikannya, maka ininya nggak ada. Nah, persamaan ini nggak ada, tinggal ini. Ya, tinggal persamaannya ini. Nah,
Kalau Anda lihat yang di sini, nah ini masih mengandung CaE. Ya. Nah, CaE-nya itu tidak terukur. Nah, oleh karena itu Anda cari CaE-nya dari persamaan yang tadi, yang di sini, yaitu reaksi pertama. Nah, reaksi pertamanya tetap dia reversible, sehingga dari sini Anda dapat harga CaE. Nah, CaE yang ini kemudian nanti Anda substitusikan ke yang tadi, sehingga Anda nanti dapat persamaannya ini ya, K1Ca ini, ya, yang ini. Disubstitusikan ke sini. Sehingga nanti Anda dapat yang ini. Sama dengan K2 kali, nah CaE-nya ini. Ya, nah itu. Nah, jadi di sini nah gitu dapatnya, ya. Nah, CaE-nya dicari dari persamaan yang sebelumnya, yang ini tadi, dari reaksi reversibelnya, sorry. Dari yang ini. Oke, nah itu kalau reaksinya irreversible. Nah, kalau yang pertama tadi contohnya reaksinya reversible. Nah, kalau yang saya tadi contohnya adalah yang irreversible. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, itu kalau diturunkan dari pendekatan Michaelis-Menten. Nah, kalau diturunkan dengan pendekatan Briggs-Helden, ya, ini persamaannya adalah yang ini. Ya, A plus B tetap ya reversible. Ini kemudian AE menjadi A plus E menjadi AE, kemudian AE menjadi B plus E. Nah, karena akan diturunkan dengan pendekatan Briggs-Helden, maka di sini Anda pakai pendekatan tunak, yaitu DC hasil antara per DT-nya sama dengan 0. Ya, DC hasil antara per DT-nya sama dengan 0. Maka di sini Anda ambil mau dari mana? Kalau kita pakai pendekatan tunak, kita ambil reaktan atau produk yang paling sedikit terlibat dalam mekanisme reaksi. Nah, kalau kita lihat di sini, A terlibat di reaksi pertama 2 reaksi. B terlibat di reaksi kedua 2 reaksi. Berarti Anda boleh pilih A atau B, tidak ada pilihan lagi. Sini Anda bisa mulai minus 1. Maaf, tadi terpotong ya. Oke ya. Jadi kita ulangi lagi tadi, maaf ada yang nelfon jadi terpotong. Nah, jadi di sini
DC hasil antara per DT, terus tadi kita pilih dari reaksi yang komponen A, jadi di sini minus Ra sama dengan K1CaCe sama dikurangi K minus 1 CaE. Nah, di sini ada Ce, ada CaE yang tidak terukur, maka Ce-nya dicari dari neraca enzimnya. Jadi di sini Ce sama dengan Ce0 minus CaE, ya. Sehingga digantikan ke sini sama dengan yang tadi di sini ada CaE. Nah, CaE-nya diturunkan kalau tadi hanya dari reaksi pertama, maka sekarang diturunkan dari reaksi pertama dan kedua. Karena kalau pakai pendekatan tunak, satu reaksi bisa dipakai lebih dari satu, ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini, ya. AE itu terlibat di reaksi pertama dan di reaksi kedua. Nah, maka di sini DCAE per DT sama dengan K1CA, CE ini dikurangi K minus 1 CaE, dikurangi K2 CaE, ditambah K minus 2 CbCe. Ini dari reaksi pertamanya, ini dari reaksi keduanya. Nah, tetap kita pakai Ce0 sama dengan Ce ditambah Cae, ya. Ini, jadi Ce-nya diganti ke sini, sehingga nanti Anda dapat persamaan yang ini. Di mana semua Ce diganti dengan Ce0 minus Cae. Nah, kemudian dikelompokkan yang ada CaE-nya sehingga dapat yang ini. Nah, kemudian nanti Anda lihat CaE ini sudah semuanya terukur belum konsentrasinya. Di sini ada Ca, ini ada Cb, ini Ce0. Yang lainnya konstanta. Nah, sudah bisa. Maka persamaan 2 ini disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi yang ini. Nah, maka dapatlah ini. Nah, ini adalah persamaan kecepatan reaksi dari reaksi A menjadi B menggunakan enzim, ya, dari reaksi yang ini, ya, diturunkan dengan pendekatan tunak atau Briggs-Haldane. Oke? Nah, untuk yang irreversible-nya sama, hanya untuk irreversible-nya nanti tidak ada ininya, tidak ada CE-nya, CaE-nya, K-1 CaE-nya nggak ada. Kalau di sini tetap ada, tapi nanti di sininya yang berubah. Di DCAE-nya, DCAE per DT-nya ini tetap ada, nah ininya nggak ada. Ya, kalau Anda pakai Briggs-Haldane. Kalau Anda pakai A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nanti Anda coba di rumah buat, ya, persamaannya ini, ya, tapi ininya irreversible, yang tadi, yang ini. Sorry, salah. Yang ini. Yang ini, ya. Pakai yang ini, persamaannya yang ini, tetapi diturunkan dengan Briggs-Haldane. Ya, persamaan yang ini diturunkan dengan Briggs-Haldane. Ya kan, kalau ini pakai Michaelis-Menten. Nah, ini yang irreversible diturunkan dengan Michaelis-Menten. Ya, Anda coba di rumah, ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya ke ini, karena ya ini waktunya agak mepet sih. Nah, ke prinsip kerja dari enzim, yaitu lock and key, ya, yaitu artinya kunci dan anak kuncinya. Jadi artinya kalau enzim itu bekerja harus sesuai, ya, harus sesuai seperti ini. Jadi misalnya kalau saya punya enzim seperti ini, nah substratnya kalau kita bicara bioteknologi biasanya yang reaktan itu kita sebut dengan substrat. Nah, bentuk substratnya ini harus sesuai dengan bentuk pusat aktif dari enzimnya. Jadi nanti enzim punya seperti ini, substratnya seperti ini, maka enzim ini baru bisa berikatan seperti ini. Nah, mekanismenya seperti ini. E plus S menjadi ES, kemudian ES-nya, E-nya terkonversi menjadi produk P plus E.
Nah, neraca massa enzimnya kayak tadi Ce0 sama dengan Ce plus Ces atau kalau tadi Cea ya atau Cae ya. Nah, ini kalau enzimnya normal ya. Jadi nah kadang-kadang ya di dalam substrat itu ada inhibitor. Inhibitor ini bersifat inhibitor kompetitif atau non kompetitif. Nah, kalau inhibitor kompetitif itu bentuk substrat dan inhibitornya itu sama atau bentuk inhibitornya itu sama dengan bentuk substratnya. Nah, seperti yang ini. Oleh karena itu, dia inhibitor dan substrat itu berkompetitif untuk bereaksi dengan enzimnya menjadi ES dan EI seperti yang ini. Nah, sebagai bayangan, kalau tadi yang ini misalnya dalam waktu 1 jam itu 10 mol enzim berikatan dengan substratnya. Nah, kalau yang ini ya walaupun pada saat 10 jam 1 jam itu hanya ada 8 mol yang berikatan dengan substrat, 2 molnya berikatan dengan enzim, dengan inhibitor. Kemudian diteruskan sampai 2 jam. Tetap saja yang berikatan dengan substrat itu 8 mol, yang berikatan dengan inhibitor 2 mol. Ya, tidak ada perubahan. Nah, kemudian di situ ini adalah kompetitif inhibitor. Nah, bagaimana dengan reaksinya? Nah, itu jadi E plus ES menjadi ES, kemudian E plus I menjadi EI. Kemudian ES, E-nya terkonversi menjadi produk P dan E. E-nya enzimnya lepas kembali. Ya. Nah, neraca massa katalisnya atau enzimnya Ce0 sama dengan Ce plus Ces plus Cei. Ya. Ce0 sama dengan Ce plus Ces plus Cei. Oke? Ya. Nah, itu adalah untuk yang kompetitif inhibitor. Nah, bagaimana dengan perbedaannya dengan non kompetitif? Nah, kalau yang non kompetitif itu di dalam enzimnya itu ada 2 pusat aktif. Ya, di dalam enzimnya ada 2 pusat aktif yang bentuk strukturnya tuh berbeda. Jadi di sini misalnya ini adalah enzimnya seperti ini ya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini yang tadi, ada yang ada masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya substratnya itu bentuknya seperti ini, maka dia akan berikat di sini. Nah, kalau inhibitornya akan terikat di sini. Jadi reaksinya adalah E plus S menjadi ES, kemudian E plus I menjadi EI. Nah, kemudian yang ini akan bereaksi dengan inhibitor membentuk ESI. Yang ini, sorry. Membentuk ini ESI. Nah, kemudian yang ini tadi kan EI. Nah, EI-nya bereaksi dengan berikatan dengan S membentuk EIS. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya tadi setelah kalau tanpa inhibitor pada saat 1 jam itu sudah ada 10 mol enzim berikatan dengan substrat. Kalau yang kompetitif walaupun diperpanjang itu hanya ada 8 mol enzim yang berikatan dengan substrat. Mau sampai 3 jam juga hanya sekian. Nah, kalau yang ini pada saat 1 jam mungkin hanya ada 8 mol yang berikatan dengan substrat. Nah, sisanya dengan inhibitor. Nah, tetapi ketika diperpanjang sampai 2 jam misalnya, mungkin sudah ada 10 mol yang berikatan dengan enzim. Ya. Nah, artinya apa? Jadi perlu waktu yang lebih lama agar enzim itu berikatan dengan substrat. Nah, jadi suatu saat dia akan terikat juga dengan substrat, tapi waktunya lebih lama dibandingkan kalau tidak ada inhibitor. Nah, reaksinya adalah yang ini. E plus S menjadi ES, kemudian E plus I menjadi EI,
Nah, ES berikatan dengan inhibitor menjadi ESI, ya. Kemudian EI plus S menjadi EIS. Kemudian yang dilihat, yang terkonversi menjadi produk adalah substrat menjadi P plus E. Nah, ini adalah reaksinya. Nah, di sini neraca massa katalisnya itu adalah CE0 sama dengan CE ditambah CES ditambah CEI ditambah CEIS ditambah CESI. Nah, ini adalah untuk yang kompetitif, non kompetitif inhibitor, ya. Nah, dari kedua mekanisme ini sudah pasti bisa dibuat neraca massa, dapat dibuat persamaan kinetikanya seperti yang sebelum-sebelum ini, seperti yang ini, ya. Nah, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada ya, nanti jadi tadi ya satu saya minta untuk membuat persamaan kecepatan reaksi dari reaksi yang ini, dari yang ini, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya minta untuk membuat persamaan kecepatan juga untuk mekanisme yang ini, yang kompetitif inhibitor. Ya. Nah, ini. Dan dikumpulkan. Dikumpulkannya kapan? Karena ini nanti kuliahnya sampai jam 10, ya silakan Anda kumpulkan jam 10, ya. Nah, silakan Anda coba kerjakan dulu. Yang pertama dulu yang ini. Yang ini. Ya, jadi Anda kerjakan ya, ini dengan pendekatan Briggs-Helden. Ya, yang ini diturunkan dengan pendekatan Briggs-Helden.
Oke ya, jadi ada 2 ya, ini nanti Anda kerjakan ya, di submit sekitar jam 10 ya. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang nomor 1 yang A menjadi B, irreversible, pendekatannya tahapnya tunak, Bu, atau pengendali? Di Itu situnya Briggs-Sheldon, Bu. Briggs-Sheldon ini salah nih. Tahap pendekatan tunak. Ya, pendekatan tunak. Disubmit ke Yahoo ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih ada, saya sampai jam 9:15 di sini. Mau nanya lagi, Bu, sama itu yang mekanismenya E plus S itu K1-nya reversible kan, Bu ya? Oh iya, ini nggak ke Iya. bawah ini. Ntar saya kasih. Belum selesai nih. Ini K-1. Ini K-2. Ya. Oke, ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini dua-duanya irreversible, tapi yang satu pakai inhibitor, yang satu enggak, ya. Nah, kemudian yang satu dikerjakan pakai Brixelden, yang satu lagi pakai pendekatan Michaelis-Menten. Ya. Oh ya, sebagai informasi, kemarin yang mengumpulkan tugas kemarin cuma 16 orang loh ya. Ini saya share screen. Jadi coba dicek kalau Anda ngirim masuk apa enggak. Ini kemarin yang masuk ke saya itu hanya 16 orang dari 30 yang hadir, ya. Jadi namanya, nah, kalau misalnya Anda merasa memasukkan namanya nggak ada di sini, tolong ini apa namanya, kasih tahu saya kalau mungkin masuk ke spam gitu, ya, nggak tahu. Tapi ini dari 30 yang hadir itu hanya 16 orang, nah nggak tahu hari ini nanti. Ya, tolong diperhatikan karena ini karena Anda kuliahnya daring, jadi tugas-tugas Anda itu poinnya cukup besar loh ya. Karena ini kaitannya sama dengan kalau Anda kuliah latihan di kelas. Ya, kalau saya kasih tugas yang waktunya sebentar itu kaitannya sama itu. Jadi penilaiannya nanti beda lagi. Ya, gitu. Jadi kalau Anda nggak masukkan poin di situnya 0. Ya, tolong diinikan. Ya. Namanya siapa? Ada Fikri ada? Ada, sebentar ya, coba saya lihat lagi sebentar. Ada rasanya sebentar. Bentar. Ini bisa diperbesar nggak ya? Ada mungkin nih kepotong. Kalau nggak salah ada Anda tuh ini nih, Fikri Hadi kan? Paling atas. Kelihatan nggak? Iya. Udah. Iya. Oke, ya. Jadi tolong ya karena ini bukan apa-apa karena kalau kita offline saya biasanya kasih nilai itu langsung pada saat itu gitu. Jadi, nah ini juga gitu karena Anda daring, jadi kadang-kadang saya suka minta diselesaikan pada hari itu di jam Anda kuliah, bukan apa karena ini saya samakan dengan Anda kuliah gitu. Jadi kalau Anda nggak masukkan, poinnya nggak ada gitu. Ya, seperti itu.